Nama saya Aprila Sasinim dengan NIM A1011231278. Hari ini saya akan membahas sebuah analisis kriminologi. Dalam hal ini saya mengambil kasus tentang sindikat perdagangan bayi di Ngawi, Jawa Timur pada bulan Mei lalu. Jadi kronologi kasusnya itu pada hari Rabu 14 Mei pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur tersebut berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang berlangsung di Ngawi. Nah, dari sini AKBP Charles Pandapotan Tampu Bulon pada ruang Guyup Polres Ngawi pada hari Sabtu 31 Mei 2025 menyatakan bahwa Satreskrim Polres Ngawi, Polda Jatim telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana TPPO dengan alasan adopsi sendiri. Nah, dalam kasus ini melibatkan lebih dari 10 bayi di berbagai lokasi. Dalam kasus TPPO ini, para tersangka telah terlibat dalam perdagangan bayi dengan cara melakukan adopsi pribadi yang lebih dari 10 kali di daerah Jawa Timur dan DKI Jakarta. Laporan tersebut segera ditangani oleh Satreskrim Polres Ngawi yang bergerak secara cepat untuk melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap kasus tersebut. Nah, para pelaku memiliki cara dengan mencari perempuan yang sedang hamil yang berada dalam kondisi ekonomi yang buruk atau secara finansial tidak mampu dan yang berencana untuk menyerahkan bayi mereka setelah dilahirkan agar bisa dirawat atau diadopsi oleh orang lain. Dalam kasus ini, para pelaku menganggap ini sebagai kesempatan usaha mereka untuk mendapatkan uang dengan banyak secara instan. Nah, para pelaku ini yaitu inisial ZM, seorang pria yang berasal dari Rejoso Pasuruan, kemudian wanita yang berinisial SA berasal dari Balong Ponorogo. Nah, keduanya ini terlibat dalam perdagangan bayi dengan alasan untuk diadopsi. Kemudian ZM dan SA ini ditangkap polisi beserta asistennya. Jadi mereka berdua tidak hanya melakukan tindakan tersebut berdua saja, tetapi mereka memiliki beberapa asisten. Yang pertama yaitu seorang perempuan berinisial R yang tinggal di Pasuruan, kemudian seorang warga Beringin Ngawi yang berinisial SEB. Nah, dalam metode yang mereka lakukan ini, ZM dan SA ini berlagak seperti sepasang suami dan istri yang menginginkan kehadiran seorang anak. Mereka ini seperti mencari empati dari ibu hamil yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dan finansial yang sulit. Nah, dari situ mereka mencari ibu hamil dalam kondisi ekonomi yang sulit agar mau memberikan bayi mereka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perawatan seolah-olah anak tersebut adalah milik mereka sendiri. Tetapi ternyata bayi tersebut dijual kepada orang lain. Mereka memperoleh dana dari pengadopsi dan sementara orang tua bayi hanya menerima biaya mengganti biaya persalinan. Nah, yang membuat mereka berada di tahanan Mapolres Ngawi ini terungkap bahwa calon pengadopsi diminta membayar 15 juta untuk biaya melahirkan, tetapi hanya sebesar 6 juta saja yang diserahkan kepada ibu bayi tersebut. Nah, sisa dana dari yang dibagikan kepada pelaku SA yang memperoleh keuntungan sebesar 4 juta, kemudian pelaku ZM sebesar 2,5 juta atau 2,5 juta, kemudian pelaku R atau asistennya mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta dan asisten inisial SEB sebesar 2 juta.
Nah, di sini polisi juga menyita berbagai barang bukti yang terdiri dari surat keterangan lahir, perjanjian penyerahan anak, ponsel milik para pelaku, dan sebuah buku rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi tersebut. Sebelumnya, peristiwa TPPO ini telah mengejutkan masyarakat Ngawi karena berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, perkara ini melibatkan kelompok sindikat yang beroperasi di berbagai daerah. Jadi tidak hanya di Ngawi saja, berarti ini sudah tersebar di beberapa daerah. Nah, sindikat ini melakukan aksi kriminalnya lebih dari 10 kali. Berarti tidak hanya 10 bayi yang diperdagangkan, tetapi lebih dari 10 bayi. Nah, salah satu tempat terjadinya peristiwa tersebut berada di Kabupaten Ngawi. Dan pihak kepolisian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dari kasus ini. Ini saya menganalisis menggunakan 2 teori. Yang pertama yaitu teori Slen dan kedua yaitu teori pilihan rasional. Pertama yaitu teori Slen oleh Robert Camerton yang menciptakan teori Slen ini dari gagasan bahwa masyarakat memberikan tekanan pada seseorang untuk mencapai tujuan budaya tertentu, seperti mendapatkan uang, tetapi beberapa orang tidak memiliki akses yang sama ke cara sah untuk mencapainya atau mendapatkan uang tersebut. Nah, dari ketidakselarasan antara tujuan dan cara tersebut dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang atau melakukan kejahatan. TPPO ini disebabkan karena hal yang terdiri dari berbagai kondisi masalah yang berbeda. Penyebabnya yang terjadi dalam kasus perdagangan bayi ini bahwa si pelaku ingin mendapatkan uang secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Keinginan menjadi kaya dengan cepat, dan hal ini dipicu oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak harta benda dan standar hidup yang lebih baik. Kedua, saya akan membahas tentang teori pilihan rasional atau rational choice theory. Nah, teori pilihan rasional ini dari sudut pandang kriminologi yaitu seseorang yang melakukan kejahatan ini selalu menyadari resiko yang dihadapi dan melakukan kejahatan seolah-olah merupakan itu kejahatan atau keputusan yang telah dipertimbangkan dengan teliti. Nah, sehingga tindakannya dalam melakukan kejahatan adalah pilihan yang rasional. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana perdagangan bayi ini atau TPPO ini yang berada di Ngawi merupakan jenis kejahatan yang sangat serius. Dari hal ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti kemiskinan yang tinggi dan kurangnya pendidikan serta pemahaman hukum, kemudian sistem administrasi kependudukan yang tidak sempurna yang memungkinkan pelaku dengan mudah untuk memasukkan dokumen. Nah, dengan menawarkan adopsi sebagai janji, sindikat ini terorganisir dengan profesional mengambil kesempatan dari kesulitan keuangan para ibu hamil tersebut. Nah, sebaliknya mereka memanfaatkan bayi untuk dijual dan meraup hasil keuntungan. Nah, dampak sosial yang signifikan dari perbuatan tersebut adalah eksploitasi bayi, kemudian trauma psikologis bagi keluarga yang menjadi korban, penurunan rasa aman dan nilai moral masyarakat. Nah, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perdagangan orang dan perlindungan anak, tetapi ini masih menjadi ada masalah besar dalam penerapan undang-undangnya dan kolaborasi antar lembaga. Nah, akibatnya diperlukan upaya lebih kuat lagi atau solusi yang lebih relevan.